Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, tema kali ini adalah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, di mana kedua produk tersebut adalah buatan Indonesia, di mana Malaysia memakai bahasa Melayu asal usulnya dari Indonesia. Jadi Indonesia ini ibaratnya mempunyai produk yang sangat canggih dengan teknologi canggih. Ibarat kata, taruhlah ibaratnya teknologi otomotif atau mobil, motor, ataupun seperti teknologi lain seperti iPhone itu. Jadi Indonesia memberikan lisensi pada negara Malaysia, yaitu seperti teknologi canggih, taruhlah iPhone, lalu diproduksi massal oleh Malaysia dengan sumber daya alam yang rendah, menghasilkan produk yang kualitas rendah, sehingga orang-orang Malaysia enggan membeli produk Malaysia yang hasil lisensi dari Indonesia, dan masyarakat Malaysia justru suka dengan produk luar negeri. Contohnya, kaum Melayu Malaysia justru suka dengan produk teknologi dari Inggris, yaitu bahasa Inggris. Orang China juga seperti itu, mereka suka produk iPhone buatan Cina, yaitu bahasa Cina. India pun juga seperti itu, mereka suka produk otomotif mobil buatan India, yaitu bahasa Indonesia. Oke teman-teman, oleh sebab itu saya akan mereaksi tentang warga negara Malaysia, mereaksi tentang bahasa Melayu yang semakin lama semakin dipikirkan. Oke teman-teman, saksikan video ini sampai selesai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayo. Tengok contoh lah sekarang ni, kalau kita nak memohon pekerjaan, wajib mesti ada bahasa Melayu, mesti kena pandai Mandarin, tidak ada pilihan untuk mahir dalam bahasa Melayu itu sangat kurang. Adakah ini yang mendorong kepada persepsi atau pandangan bahawa bahasa Melayu ni tidak dinampak penting untuk diangkat sebagai bahasa rasmi negara? Sebentar ya guys, minta maaf. Di Malaysia tu guys, kalau kita mau memohon pekerjaan di Malaysia itu, makin banyak bahasa kita pakai, makin perusahaan suka. Lagi-lagi dua bahasa ini, bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Oke, kalau cuma bisa bahasa Malaysia itu biasa amat. Sepatutnya kalau bisa bahasa Malaysia itu sebenarnya harus diberi keutamaan kan. Tapi ini beda di Malaysia. Harus kalau bisa berbahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris itu akan lagi laku guys. Aneh, sangat-sangat aneh. Seharusnya di Malaysia itu pakailah bahasa Malaysia kan. Kenapa harus menggunakan bahasa-bahasa asing yang lain? Begitu. Tapi kita nggak tahu. Adakah itu salah satu? Saya juga kurang tahu. Menurut Anda gimana guys? Di Indonesia seperti apa? Adakah sama seperti di Malaysia ataupun beda? Mungkin Anda boleh tuliskan di ruang komentar guys. Ayo kita lanjut. Hal ini saya ingin berkongsi satu kisah benar. Oke, kisah benar guys. Sebelum Hari Kemerdekaan tahun ini, saya dijemput untuk memberi syarahan lah ini bahasa Melayu baku guys. Di bangunan parlimen itu, dan ia dianjurkan oleh pihak parlimen. Dan sudah tentu dihadiri oleh ahli parlimen dan sebagainya. Jadi saya bercakap tentang sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan. Sudah tentu saya menyentuh tentang perihal pentingnya bahasa Melayu, iaitu bahasa negara kita. Jadi ada seorang ahli parlimen yang memberitahu, maklum balaslah, memberitahu komennya kepada syarahan saya bahawa bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi jika dibandingkan dengan bahasa Cina, apatah lagi dengan bahasa Inggris. Memang betul, kita akui bahawa bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi setinggi itu. Dan kita akui. Tetapi sebagai rakyat kita harus tahu, nilai bahasa Melayu itu terletak pada nilai kenegaraan. Nilai kenegaraan, bukan nilai ekonomi, nilai kenegaraan. Nasional untuk Malaysia, ia identiti budaya. Lebih mahal guys, lebih mahal dari nilai ekonomi itu. Jati Dan diri. kalau pemimpin, seorang ahli parlimen pun tak ada kesedaran, keinsafan itu, bagaimana kita nak harapkan dengan rakyat jelata ini? Jadi saya kira persoalannya, kita tidak ada jati diri. Betul. Jadi perlu sangat-sangat kita bina balik jati diri ini. Sebentar ya guys. Apa yang saya dapat rasakan di sini guys, di Malaysia itu lebih ke bersifat ekonomi guys. Mana yang lebih bersifat ekonomi, bersifat pekerjaan, bersifat materialistik, bukan lagi bersifat kenegaraan. Kalaulah memang bahasa Melayu itu seluruh daripada atas sampai ke bawah, daripada pimpinan atas sampai ke bawah berfikir bahasa Melayu itu adalah kenegaraan, jati diri kenegaraan, dia tidak akan kaitkan dengan ekonomi. Kerana menurut saya jati diri itu lebih mahal berbanding dengan nilai ekonomi itu.
Walaupun mungkin bahasanya tidak terlalu besar, tidak ramai yang menggunakan, tapi kalau ada jati diri itu boleh memberikan impak yang besar kepada ekonomi dalam sebuah negara itu juga. Tapi disebabkan nilai ekonomi, karena mereka melihat kepada nilai ekonomi, sehingga kan bahasa Melayu harus dikorbankan, jati diri sebagai bangsa dikorbankan. Ini kesadaran yang tidak terlihat oleh pemimpin atas hinggalah ke bawah. Dan kami sebagai rakyat Malaysia yang rakyat-rakyat biasa ini pun, orang atasan sendiri pakai bahasa gado-gado. Kenapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Malaysia secara baku? Ikut aja begitu. Itu kan bahasa ekonomi, bahasa standar, bahasa orang yang modern, begitu. Akhirnya jati diri sebagai orang Malaysia itu semakin hilang, dan bahasa akan makin pupus, guys, makin mengecil. Berbeda dengan Indonesia, di mana mereka begitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. Itu perbedaan yang sangat-sangat ketara di Malaysia dan juga di Indonesia. Betul, guys. Kita lanjut. Atau tidak, kita boleh bincang. Tetapi sekarang ini nampaknya tidak ada jati diri. Tidak ada jati diri. Tak pandang tinggi pun terhadap bahasa Melayu walaupun diangkat sebagai bahasa negara. Setakat inilah di Malaysia, nilai ekonomi pada bahasa Melayu itu ialah grade kepujian. Mata pelajaran biasa. wajib lulus. Kalau di Malaysia itu cemerlang. Seluruh peperiksaan SPM itu saja nilai ekonominya. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi warga negara Malaysia, YouTuber Malaysia, yaitu Urus diurusin tentang bahasa Melayu, di mana ada seorang besar mengatakan bahwa bahasa Melayu di Malaysia sangat dipinggirkan dan lama-lama menjadi hilang dan putus ya teman-teman. Jadi perlu kita ketahui bersama-sama bahwa bahasa Melayu ini adalah produk dalam negeri, yaitu produk Indonesia dulunya. Begitupun juga bahasa Indonesia, di mana ibaratnya Indonesia ini mempunyai produk yang sangat canggih ya teman-teman. Jadi bahasa budaya ini adalah produk yang sangat canggih. Kalau produk mungkin digital, mungkin teknologi hanya menghasilkan uang cuan, keuntungan uang ya teman-teman. Tetapi jika produk ini adalah bahasa budaya, ini tidak hanya sekedar uang, tetapi ini adalah rasa nasionalisme, rasa kebersamaan, dan ini lebih tinggi dari uang, dari keuntungan materi ya teman-teman. Beratnya Indonesia punya produk teknologi gitu teman-teman ya. Taruhlah seperti produk iPhone, ketika lisensi itu diberikan kepada Malaysia, lalu Malaysia memproduksi massal dengan sumber daya manusia Malaysia yang rendah, sehingga menghasilkan produk yang rendah, sehingga rakyat Malaysia pun tidak membeli produk Malaysia yang hasil lisensi dari Indonesia. Sehingga apa? Contohnya masyarakat Melayu tidak suka produk teknologi dari Malaysia, justru mereka sangat suka sekali membeli produk Inggris, yaitu bahasa Inggris ya teman-teman. Begitupun juga China, dia lebih suka memberi produk teknologi dari Cina, yaitu bahasa Cina. Oke teman-teman, itulah kegagalan yang dialami Malaysia, yaitu kegagalan dalam mempertahankan bahasa Melayu ya teman-teman, sehingga hasilnya berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Karena emang produk itu asalnya dari Indonesia, jadi Malaysia tidak mungkin, sangat sulit sekali mampu bersaing dengan asal produknya yaitu Indonesia. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.